Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu mau mencontohkan membuat project kartu atau ID card yang Ibu tugaskan pada mapel informatika di semester genap ini. Nah, pada kesempatan ini di sini ada contoh ID card yang kita jadikan sebagai contoh membuat di Excel. Meskipun dari sisi style mungkin tidak bisa sama sekali ya, persis sama sekali karena ini produk Canva, sementara kita mau membuat di Excel. Yang diperlukan di sini ini adalah bagaimana membuat ID card dengan form yang kita bikin sendiri di Microsoft Excel. Setelah itu bagaimana mengaplikasikan formula pada form yang telah kita buat nanti. Sini juga ada foto yang akan Ibu tampilkan atau tempelkan pada form yang akan dibuat ya. Silakan disimak baik-baik. Yang pertama, kita letakkan aja foto. Ini di mana kita ingin meletakkan, misalnya Ibu letakkan di sini, ada 3 kolom yang dipakai ya. Ini khusus untuk satu contoh saja. Setelah itu, di sini ada semacam judul ya, atau icon dari ID card ini. Mungkin misalnya kartu siswa misalnya ya, kartu siswa, kartu peserta didik. Oke, ini tidak usah dulu diatur, kita pindah ke datanya ya. Nah, di sini nanti Ibu akan letakkan nama di sini di baris yang ini. Nah, jadi di sini saya tandai aja dengan memberi warna untuk tempat nama, tidak usah ada fill-nya. Langsung di bawahnya nomor ID misalnya ya. Nomor ID. Kemudian golongan darah, selanjutnya phone atau nomor HP ya, kita samakan bahasanya nomor HP, email ya, seperti itu kira-kira data di sini ya. Nah, kalau di sini bisa kita berikan tanda tangan saja. Tanda tangan kita pakai huruf kecil aja ya. Tanda tangan. Oke, di sini kita kasih titik-titik ya. Oke. Nah, ini aja dulu sampel ya, untuk titik 2-nya kita taruh di sini ya. Titik 2 jangan diletakkan pada sel yang sama dengan fill. Misalnya di sini nyambung begini ya. Karena ini menyusahkan kita untuk nanti mengedit atau mengatur lebar kolom. Jadi kita taruh di khusus satu kolom. Nih. Kemudian setelah itu kita tarik ke bawah aja ini. Jadi sama. Kemudian ini kita bisa atur kolomnya tanpa merusak yang lain ya. Setelah itu, nah, karena di sini terlalu dekat dengan contoh ID card-nya ini, Ibu akan tambah kolom di sini. Caranya letakkan pointer sampai muncul tanda panah ke bawah pointernya, klik kanan, pilih insert. Ibu masih mau tambah lagi 1. Oke, terus baris juga karena di sini 1 aja tersisa. Ibu nambah lagi. Nah, ini Bu tambah atau langsung 2 gitu ya. Tambah, oke. Setelah itu, nah dengan form yang ada, Ibu
akan bingkai kartunya ini. Pertama, bingkai kartu pertama dengan pilih border, kemudian Ibu pilih tick outside border atau garis pinggirnya saja. Seperti ini kira-kira. Kemudian di luar dari ini juga Ibu akan kasih lagi sebagai pembatas nanti dengan kartu yang lain. Kemudian Ibu border lagi. Nah, setelah itu Ibu, nah yang ini Ibu telah tetapkan ya masing-masing jurusan. Misalnya pada contoh ini Ibu akan membuat kartu 3x3. Jadi dalam satu halaman itu 9. 3 kartunya itu 3x3 ya. 3 dikali 3 sama dengan 9 ID card dalam satu lembar ya. Terus bentuknya tetap portrait ya, tetap portrait ini ya, kita tandai. Nah, karena kita sudah tahu kertasnya nanti adalah potret dan ID card-nya itu 9, maka kita akan membuat 3x3 ya, karena 3x3 berarti 3 ke samping, 3 ke bawah. Nah, kita buat copy aja 3 ini. 1, 2. Ini saya isi 1, 2 supaya yang garis ini nanti akan diberi garis putus-putus sebagai tanda atau tempat nanti digunting gitu ya. Jadi sisa 1, 2 kolom berarti kalau mau ngambil garis ini ya. Oke, saya letakkan di sini. Oke, 3 ya. Nah, kalau seperti ini tidak apa-apa nanti apa namanya, diatur. Kalau sudah 3 seperti ini, kita ke bawah lagi ya, ke bawah. Nah, di sini juga sama ya, saya blok lagi begini ya, saya blok semua begini supaya copy itu tidak sering ya, cuma kita perlu 2 kali aja. Jadi di sini melangkahi juga di garis ini, nanti kita beri garis putus-putus, jadi langkahi 2 baris. Kalau di sini 2 kolom, di sini 2 baris ya. Oke, paste. Ini sudah 2 kali 3 berarti 6, masih 3. Sini juga langkahi 2 baris. Ini 2 kali. Nah, ini sudah 3 kali 3. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang kita blok semuanya. Nah, kalau sudah dibuat seperti ini ya, kita blok semuanya seperti ini. Setelah itu dipilih pack layout ini ya, pack layoutnya. Nah, di pack layout ini silakan diklik print area. Ini ada print area ya, print area, pilih set print area. Nah, setelah itu kita nonaktifkan dulu garis-garis yang lainnya. Kita fokus pada projectnya, project ID card-nya ini kita nonaktifkan dengan pilih add quick video ya. Nah, sehingga di sini yang lain tidak berfungsi ya. Oke, kalau sudah, kita atur dulu kertasnya sebagaimana kertasnya yang diinginkan adalah potret. Terus nanti menggunakan A4 ya, A4 kertasnya. Nah, sekarang kita pilih ini pack setup-nya nih untuk mengatur mulai dari packnya. Ini posisi potret, ini tidak usah kita rubah. Justrunya tetap 100, ini sama ya, skala
ganti jika di sini belum A4. Setelah itu pindah ke margin. Nah, untuk margin, header ini dinolkan, folder dinolkan. Kita tidak usah kasih space baik header maupun folder. Terus untuk topnya perhatikan kalau mau hapus koma tanda di sini berarti harus kalian uji coba apakah bisa masuk atau tidak masuk koma atau titik koma ya. Ibu misalnya gini ya, 0 untuk topnya kita 0,5 ya, di 0,5 ini ibu klik sampai hapus misalnya 0,5. Ibu ketik gini, jangan lupa diberi spasi cm ya, ini juga diberi spasi cm. Terus yang bottomnya juga sama 0,5 spasi cm, ini juga sama 0,5 spasi cm. Setelah itu kita uji coba, ya, klik. Nah, ini masuk berarti semua tanda yang ada itu terbaca. Nah, tadi sudah ibu kasih cm ya, ini cm-nya hilang. Kalau misalnya muncul seperti ini, ibu kasih titik ya. Di sini ibu kasih beri titik misalnya gitu ya. Yang lain koma, ya ibu beri titik kemudian oke. Muncul tanda begini, perhatikan. Your entry cannot be used an integer of decimal. Jadi artinya ini separator di sini yang untuk integernya itu 0,5 itu salah penggunaan separatornya ya, jadi diganti misalnya oke. Nah, yang kedap-kedip akhirnya kan di sini menunjukkan bahwa yang ada keliru itu mulai di sini. Nah, kita ganti dari yang titik jadi koma, antara dua itu aja. Oke, kalau kita oke dan terbaca berarti yang lain sudah benar. Oke, kalau sudah, nah sekarang kita kontrol dulu dengan print area di file ya. Kita lihat dulu hasilnya, aktifkan show margin-nya, dengan mengklik ini. Nah, ini batas kesan nomor 0,5 ya ini. Nah, ya supaya ini kartunya masuk, ini ada 2 ya, jadi berarti ada terpotongnya 3 ya. Nah, ini kan masih ada kosong, kita atur semuanya, kita back to home, kembali ke home. Oke, sekarang pertama yang ingin ibu atur ya, mulai dari garis pinggir sini ibu mau samakan semuanya. Di sini setelah ibu blok dulu dengan menggunakan, ibu tidak memblok begini tapi ibu memblok satu kolom dengan tanda panah yang ke bawah, satu, kemudian tekan kontrol tidak dilepas, pindah pointer, klik lagi, kemudian klik lagi, klik lagi, klik lagi, klik lagi, tanpa ibu pindahkan, tanpa ibu lepas dulu kontrolnya. Oke, setelah itu ibu klik kanan, letakkan pointer di sini, tanda panah ke bawah, klik kanan, ibu merubah langsung ke kolom white-nya. Nah, di sini ada 8,09, ibu ganti jadi 2 saja. Oke, nah ini sudah masuk ya, kalau kita lihat. Nah, ini sudah masuk 2 kartu, masih ada ya. Ini udah ada sampai di sini, cuman masih terpotong ini. Nah, ini kemungkinan ibu 2 dulu ya. Nah, setelah itu ibu pindah ke kolom fill ini. Kolom fill ini klik lagi, baru tekan kontrol lagi, tidak dilepas kontrolnya, pindah pointer, tanda panah ini disamakan dengan kartu ketiga ya. Oke, di sini saya beri kolom white-nya perkiraan ya, ini perkiraan tidak tentu sama semua. Oke, di sini perkiraan kali 8 masih ada lebih karena terpanjang di
ini 18. Oke, sekarang setelah 18 ini masih terpotong ya, ini garis terpotong. Nah, sekarang yang ibu aku kecil yang ini ada kolomnya. Ini ibu blok aja begini, terus tekan kontrol, ibu blok lagi begini. Nah, ke kanan, kolom lagi. Nah, ini mungkin jaraknya ya, jarak itu perlu